Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenci Watina Buasa, mahasiswa tingkat 1 Akbid Bakti Indonesia Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil, yaitu yang pertama pemeriksaan fisik di trimester pertama. Pemeriksaan fisik selain itu ibu hamil juga akan menjalani pemeriksaan fisik secara menyeluruh, yaitu meliputi yang pertama berat badan. Dokter dapat mengetahui kondisi kesehatan ibu hamil dengan melakukan pemeriksaan berat badan. B. Tinggi badan. Pemeriksaan ini memang tidak ada pengaruh langsung terhadap kondisi kesehatan ibu hamil. C. Abdomen, yaitu pemeriksaan pada bagian perut antara dada dengan pelvis. D. Pemeriksaan tambahan. Bila diperlukan, dokter juga bisa melakukan pemeriksaan pada organ tubuh ibu hamil lainnya seperti jantung, ginjal, atau hati. Yang kedua, trimester kedua. Saat memasuki trimester kedua, bila diperlukan, dokter juga bisa melakukan pemeriksaan pada organ tubuh ibu hamil lainnya seperti jantung, ginjal, atau hati. Ketiga, pemeriksaan trimester ketiga. Ibu diwajibkan untuk rutin melakukan pemeriksaan. Ada beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan seperti pemeriksaan kesehatan ibu secara umum, pemeriksaan GBS, pemeriksaan posisi bayi dalam kandungan, pemeriksaan detak jantung bayi, pemeriksaan anestesis. Itu selanjutnya jelaskan cara melakukan palpasi. Palpasi level 1. Level ini dilakukan untuk mengetahui usia kelamin dan bagian janin apa yang terdapat di bagian atas perut ibu atau penis uteri. Caranya adalah dokter akan meletakkan kedua tangannya di bagian atas perut ibu untuk memperkirakan bagian teratas. Yang kedua, level 2. Kedua telapak tangan dokter akan meraba perlahan kedua sisi perut bumil, tepatnya di area sekitar pusat. Langkah ini dilakukan untuk bumil, tepatnya di sekitar pusat. Dan langkah ini dilakukan untuk mengetahui bayi bumil menghadap ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga, palpasi level ketiga. Dokter akan meraba bagian bawah perut bumil menggunakan jempol dan jari-jari dari salah satu tangannya saja, misalnya tangan kanan atau tangan kiri. Yang keempat, palpasi level 4 dilakukan dengan meraba di bagian bawah perut. Gerakan ini memerlukan apakah janin sudah berada pada jalan lahir dengan masuk ke dalam pinggul ibu atau belum. Apabila sudah masuk hingga dengan pinggul, biasanya kepala janin kepala janin akan sulit ditemukan. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur tekanan darah, yaitu pengukuran tekanan darah. Yang pertama, pastikan tubuh sedang rileks sebelum cek tekanan darah. Anda harus memastikan tubuh Anda benar-benar rileks baru dilakukan tekanan darah. Kedua, kenakan alat pengukuran tekanan darah dengan tepat. Pasang manset alat pengukuran tekanan darah di lengan. Mulai mengukur tekanan darah. Yang ketiga, mengukur denyut jantung. Sederhananya menggunakan 2 jari atau telunjuk dari jari tangan untuk meraba nadi di pergelangan tangan sampai terasakan denyut. Lalu hitunglah jumlah denyut nadi selama 1 menit, atau bisa juga dengan cara menghitung per 15 detik lalu dikalikan dengan 4. C. Pengukuran jumlah pernapasan. Untuk melakukan pengukuran yang akurat, perhatikan dada
orang tersebut naik dan turun. Satu napas lengkap terdiri dari satu inhalasi saat dada naik diikuti oleh satu ekspirasi saat dada turun. Untuk mengukur lanjut pernapasan ekspresi, hitung jumlah napas selama 1 menit penuh atau hitung selama 30 detik dan kalikan dengan 2. Cara mengukur lingkar lengan atas. Mengukur dilakukan pada lengan tangan yang lebih tidak dominan antara kanan atau kiri. Tekuk lengan sehingga tangan bentuk siku. Lingkarkan pita lila di titik tengah antara tulang bahu dan siku. Ukurkan lila akan terlihat di pita meteran. Yang kelima, menghitung tinggi fundus uteri. Cara menghitungnya tidak terlalu sulit. Berikut cara yang bisa dilakukan. Ibu perlu berbaring pada tempat tidur. Gunakan alat pengukur dimulai dari fisis, pubis atau tulang kemeluan hingga bagian atas perut atau fundus. Jarak kedua tersebut adalah tinggi dari fundus uteri. Demikian hasil penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.